pagi, perkenalkan nama saya Laura Kristiani. Saya dari kelas 7.2 Manajemen Strategi. Di sini saya akan menjelaskan analisis penerapan lingkungan umum, lingkungan industri, dan lingkungan internal serta rekomendasi strategi korporat untuk perusahaan PT Bank Riau. Yang pertama yaitu memahami lingkungan PT Bank Riau pada lingkungan umum. Yang pertama, kondisi ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi regional dan nasional, tingkat inflasi, suku bunga, kebijakan fiskal dan moneter pemerintah, serta stabilitas politik akan sangat mempengaruhi kinerja perbankan. Yang kedua yaitu demografi. Pertumbuhan penduduk, struktur usia, tingkat pendidikan, dan distribusi pendapatan akan mempengaruhi profil nasabah dan potensi pasar. Yang ketiga, teknologi. Perkembangan teknologi finansial atau fintech dan digitalisasi perbankan menghadirkan tantangan dan peluang baru bagi PT Bank Riau. Dan yang keempat yaitu sosial budaya. Preferensi konsumen, gaya hidup, dan nilai-nilai sosial dan mempengaruhi produk dan layanan perbankan yang diminati. Yang kelima yaitu politik hukum. Regulasi perbankan, kebijakan pemerintah terkait sektor keuangan, serta stabilitas politik akan membentuk lanskap bisnis perbankan. Dan yang kedua yaitu lingkungan industri. Yang pertama, persaingan. Intensitas persaingan dengan bank-bank lain, baik bank konvensional maupun bank syariah, serta lembaga keuangan non-bank. Yang kedua, pelanggan. Karakteristik nasabah, kebutuhan dan ekspansi nasabah, serta loyalitas nasabah. Dan yang ketiga yaitu pemasok. Ketersediaan sumber daya manusia berkualitas, teknologi dan infrastruktur pendukung. Yang keempat, pesaing potensial. Kemungkinan masuknya pesaing baru dalam industri perbankan baik dari dalam maupun luar negeri. Dan yang ketiga yaitu lingkungan internal. Yang pertama, sumber daya. Kualitas sumber daya manusia, teknologi, infrastruktur, dan keuangan perusahaan. Yang kedua yaitu struktur organisasi. Efektivitas struktur organisasi dalam mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Dan yang ketiga yaitu budaya perusahaan. Nilai-nilai, norma, dan perilaku yang dianut oleh karyawan perusahaan. Yang keempat yaitu kemampuan inti. Keunggulan kompetitif perusahaan dibandingkan dengan pesaing lain. Dan selanjutnya yaitu rekomendasi strategi korporat. Berdasarkan analisis lingkungan di atas, dapat kita simpulkan rekomendasi strategi korporat yang dapat dipertimbangkan oleh PT Bank Riau. Yang pertama yaitu penguatan transformasi digital. Yang pertama, inovasi produk dan layanan. Mengembangkan produk dan layanan perbankan digital yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan nasabah seperti mobile banking, internet banking, dan pembayaran digital. Yang kedua, peningkatan keamanan sistem. Memperkuat sistem keamanan siber untuk melindungi data nasabah dan mencegah terjadinya kejahatan perbankan. Yang ketiga, kolaborasi dengan fintech. Membangun kemitraan dengan perusahaan fintech untuk memperluas jangkauan layanan dan meningkatkan efisiensi operasional. Yang kedua yaitu peningkatan kualitas pelayanan. Yang pertama, customer centric. Memfokuskan pada kebutuhan dan kepuasan nasabah melalui peningkatan kualitas pelayanan, responsiveness, dan personalisasi. Yang kedua, pengelolaan pengalaman nasabah. Menyediakan pengalaman nasabah yang seamless dan menyenangkan melalui berbagai saluran interaksi. Yang ketiga, ekspansi bisnis. Yang pertama, pengembangan segmen pasar baru. Menargetkan segmen pasar seperti UMKM, generasi baru, dan masyarakat berpenghasilan rendah. Yang kedua, ekspansi wilayah. Memperluas jaringan kantor cabang dan ATM untuk menjangkau lebih banyak nasabah. Dan yang keempat yaitu penguatan tata kelola perusahaan. Good corporate governance menerapkan prinsip untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik. Yang kedua, risk management. Menerapkan sistem manajemen risiko yang efektif untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Dan yang kelima, peningkatan kinerja keuangan. Yang pertama, efisiensi operasional. Meningkatkan efisiensi operasional untuk mengurangi biaya dan meningkatkan profitabilitas. Yang kedua, manajemen aset dan liabilitas. Baiklah, sekian dari pemaparan saya tentang analisis penerapan lingkungan umum dan lingkungan industri, serta lingkungan internal, dan rekomendasi strategi korporat untuk perusahaan Bank Riau. Baik, terima kasih semuanya. Sampai jumpa.